Media digital handphone itu bukan negatif. Bukan negatif mestinya negatif, ya. Karena itu maka bagaimana orang tua atau kecil ya berpengaruh ya. Kita tidak ngomong terkait dengan viralnya itu. Nggak terbayang kalau anak itu sampai menjadi korban begitu rupa ya. Betul. Dia tidak tertarik dengan jurusan itu, tapi karena teman. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruh teman sebaya itu sangatlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Agus M. Fauzi Official. Hari ini kita jalan-jalan ke Batu, guys, untuk bertemu Prof Bianto. Mantap. Bagaimana kabarnya Prof Bianto? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Prof Bianto ini adalah salah satu guru besar di UIN Sunan Ampel, Prof ya? Iya. Alhamdulillah. Beliau itu asli Lamongan. Kelahiran Lamongan, Prof ya? Tepatnya kelahiran Bangladesh. Oh, Bangladesh apa itu, Prof? Bangsa Lamongan desa. Gimana, Prof? Pada waktu SD, SMP, SMA dahulu pernah nggak tergambar Prof Bianto itu suatu saat akan menjadi profesor? Tergambar belum. Oh, tergambar belum. Belum, tetapi cita-cita sederhana waktu itu adalah menjadi mubalek. Oh, mubalek, penceramah. Karena saya setiap ada penceramah hebat datang ke kampung atau ke tetangga kampung, itu selalu ingin mendatangi. Penceramah-penceramah dari Surabaya. Berawal dari situlah maka pendidikan saya lebih banyak dihabiskan di pendidikan keagamaan. Ya, madrasah, sempat SMP, SMA negeri. Tetapi di SMA negeri juga sambil nyantri di pondok modern Muhammadiyah Paciran. Jadi kalau SD-nya di madrasah tidak ya? Ada dua saya. Dua, Jadi MI, lalu kemudian, jadi dulu orang kampung itu kan sekolahnya kalau pagi itu ke SD, kalau habis zuhur itu ke madrasah. Terus habis malam itu ngaji di musola atau masjid. Termasuk juga belajar ini, khitobah ya. Khitobah itu kultum. Betul. Iya. Jadi pulang pergi pakai sepeda ongkel sejauh one way itu sekali jalan itu berapa ya? Mungkin 14 kiloan. 14 kilo naik sepeda pancal. Iya. Tapi sehat. Sebetulnya kalau konsepnya orang sekarang sehat ya, Bro. Sehat. Sesudah itu masuk ke UIN Sunan Ampel ya. Ya, betul. Terus di S2-nya di UIN Sumatera Utara. Ya, di Medan. Kemudian di UIN Sunan Ampel S3-nya, Prof. Kalau ngomong pendidikannya pada waktu di SD itu, Prof, mengapa ya sekarang kok berbeda ya? Dahulu kan Prof Bianto bisa ya pagi itu mengemban dua pendidikan atau pagi sore itu mengemban dua pendidikan dan malamnya masih ngaji. Nah, sekarang kok berbeda ya, Prof? Kalau kita melihat anak-anak generasi kita sekarang, gimana, Prof itu, Prof? Ya karena dulu belum ada HP ya. Kalau sekarang udah ada HP, ada godaan-godaan hiburan itu, sehingga kemudian ya anak-anak muda kita, adik-adik kita banyak menghabiskan waktu bukan untuk tadi itu, untuk pagi sekolah, sore sekolah, malam ngaji misalnya ya. Godaannya kemudian beberapa waktu itu dihabiskan untuk entah main HP, entah nonton, entah apapun namanya gitu ya. Itu lebih dominan karena orang tua memfasilitasi handphone hari ini, atau pemerintah memang menskenario desain pendidikan yang semuanya selesai di satu sekolah saja tanpa harus sekolah dinia, atau mungkin orang tua yang percaya terhadap anak-anak, atau gimana, Prof? Saya gini ya melihatnya, kalau media digital yang hari ini hadir termasuk HP dan lain-lain, itu malah harus dilihat dengan kacamata yang positif ya. Yang positif. Artinya jadi
media digital, handphone itu bukan negatif. Bukan negatif mestinya negatif, ya. Karena itu maka bagaimana orang tua, guru-guru kita memberikan kesadaran kepada anak-anak bahwa yang namanya media itu bisa digunakan untuk hal yang positif. Termasuk di dalamnya adalah menunjang pembelajaran. Termasuk di dalamnya adalah misalnya memfasilitasi kita, anak-anak kita untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat. Nah, salah kita adalah kemudian menjadikan media itu tidak semata-mata untuk memfasilitasi anak-anak kita menuntut ilmu tadi itu, tetapi lebih banyak ke game, ke hiburan-hiburan, apalagi kalau hiburan itu bertentangan dengan misalnya ya norma-norma agama misalnya. Nah, itu yang menurut saya perlu diwaspadai oleh orang tua dan anak-anak kita. Rasanya kita nggak mungkin melarang anak-anak kita untuk tidak bermedia sosial. Nggak mungkin. Nah, konsepnya kan simpel ya. Kalau kita sering mengatakan jangan, itu malah yang terjadi sebaliknya. Anak-anak. Jadi kalau kalimat jangan, malah sebaliknya. Malah anak-anak ingin tahu mengapa kok jangan gitu ya. Nah, lalu mereka dengan caranya ya mengambil momentum yang mungkin ya tidak diketahui oleh orang tua dan guru-gurunya. Ya nyepi, kemudian menepi dan akhirnya terjadilah apa yang selama ini kita khawatirkan ya. Anak-anak akses ke misalnya mohon maaf ke film-film dewasa dan lain-lain yang itu bisa merusak mental spiritual anak-anak. Jadi orang tua di sini tidak terlalu peka terhadap apa yang yang seharusnya digunakan untuk media sosial bagi anak-anak itu ya. Iya, betul. Jadi anak-anak kita harus diarahkan untuk menggunakan media sosial itu dengan sehat ya. Tidak mungkin dilarang karena anak-anak itu sudah menjadi bagian dari apa yang disebut virtual community. Anak-anak itu menjadi bagian dari komunitas virtual. Mereka terampil dan memiliki akun dengan berbagai akun di media ya, punya Facebook, Instagram, macam-macam itu, dan nggak mungkin kita melarang. Nah, yang bagus adalah bagaimana menjadikan itu sebagai media untuk misalnya tadi belajar, menuntut ilmu, ngaji, kan banyak sekali ya. Belajar bahasa internasional, banyak sekali. Nah, itu yang positif begitu penting menurut saya. Jadi di sini kalau ngomong di satu sisi adalah orang tua, di satu sisi adalah guru dan sekolah, di satu sisi mungkin teman-teman. Ini gimana cara memanage sehingga kalimat jangan-jangan itu tidak muncul, tetapi malah mengarah kepada ayo kita menggunakan media sosial khususnya WhatsApp itu untuk meraih masa depan mereka. Betul. Iya betul. Jadi media sosial itu memang tidak mungkin dihindari ya pada era sekarang. Yang bisa dilakukan adalah para orang tua, para guru mendampingi, memberikan wawasan yang cukup mengenai bagaimana seharusnya memanfaatkan media itu untuk menunjang apa yang anak-anak butuhkan untuk meraih kesuksesan pada masa yang akan datang. Nah, satu hal lagi yang tadi Mas Agus singgung soal teman sebaya tadi itu ya. Nah, ini juga penting sekali dipesankan pada para orang tua, pada guru, pada kita semua ya. Betapa anak-anak kita itu terkadang lebih mendengar apa yang disampaikan oleh teman sebayanya daripada yang disampaikan oleh orang tua dan guru-gurunya. Nah, karena itu maka pastikan anak-anak kita itu berteman dengan lingkungan yang sehat ya, berada di lingkungan yang sehat. Jadi konsep dasar pendidikan itu kan sesungguhnya ada 3 ya Mas Agus ya. Iya, betul. Apa saja? Jadi pertama adalah terkait dengan bagaimana orang tuanya, keluarganya. Yang kedua bagaimana sekolahnya. Yang ketiga bagaimana lingkungannya. Lingkungan sosial. Itulah yang disebut dengan kalau istilah
Ki Hajar Dewantara dulu namanya Tri Sentra Pendidikan. Oke. Istilah kita sekarang adalah Tri Pusat Pendidikan, gitu ya. Jadi keluarga, sekolah, lalu kemudian lingkungan. Maka pastikan anak-anak kita itu berteman, bermain, berada di lingkungan yang sehat. Jangan sampai kemudian teman sebayanya itu bisa mempengaruhi dia sehingga dia kemudian mengarahkan negatif, begitu misalkan mengarah ke kegiatan-kegiatan yang negatif. Nah, kira-kira begitu. Tapi gini bro, kalau ngomong generasi sekarang bro, generasi sekarang itu kan hampir semuanya selesai di gadget ya. Kalau ngomong mencari ilmu, klik Google, Google muncul. Kemudian kalau ingin pekerjaan, klik Google. Bahkan bekerja pun cukup semua di media sosial. Akhirnya bisa saja sebagian dari generasi muda, maksudnya anak-anak kita, itu selanjutnya tidak tertarik ke lembaga sekolah formal. Wah, ngapain sih? Wong saya itu bisa bisnis bekerja lewat ini kok, untuk apa ijazah saya? Kemudian kalau diarahkan kepada yang lain, maksudnya apa ya, intinya bahwa ada pembatasan media sosial, tapi bagaimana ayo sekolah berprestasi, mendapatkan ranking, nanti bisa kuliah berprestasi, mendapatkan ranking, dan nanti dapat kerja. Tapi di sisi yang lain, anak-anak kita kadang-kadang berbeda. Bagaimana mengatasi itu bro? Kalau menurut saya ini kaitan sama pendidikan ya. Betul bro, Pak. Jadi pendidikan itu harus diyakini itu cara terbaik, investasi yang terbaik untuk anak-anak kita. Oke. Jadi kalau kita ingin menjadikan anak kita hebat, bagus, menjadi istilahnya itu tuan rumah di negara sendiri, maka ya satu-satunya cara pendidikan mereka harus dijamin baik. Nah, saya misalnya orang desa, saya membayangkan kalau dulu saya mengikuti misalnya yang dilakukan oleh teman-teman sebaya saya, lulus SMP terus pergi ke Malaysia saat itu ya. Seandainya. Nah, maka saya pasti tidak akan menjadi seperti sekarang diundang oleh Mas Agus di podcast ini. Saya mungkin akan menjadi, kalau orang Lamongan biasanya jualan soto ya. Dengan jualan soto yang tradisional seperti itu, atau jual pecel lele yang tradisional, atau jual apa lagi gitu yang dilakukan oleh teman Lamongan itu. Nah, tetapi karena waktu itu orang tua saya meyakinkan bahwa terus ambil kesempatan belajar, maka ya kemudian buahnya itu bisa kita rasakan. Artinya dengan pendidikan yang baik itu akan mengubah masa depan seseorang, mengubah nasib seseorang. Jadi faktor dari orang tua Mas Probianto kecil berpengaruh ya, karena itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jadi saya itu kadang terbayang, ini orang tua hebat ya, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, melahirkan profesor ya. Subhanallah gitu ya. Karena itu setiap saat di munajat saya itu selalu mengingat peran-peran baik orang tua yang luar biasa itu. Nah, karena itu maka menjadi penting adik-adik yang hari ini menjadi generasi Z, generasi Z, itu jangan pernah lupakan orang tua sebagai bagian dari sukses pendidikan, sukses hidup kita gitu ya. Arahan-arahan orang tua, pertimbangan orang tua itu menjadi sangat penting. Sehingga kalau dibandingkan Prof, pada waktu Prof Bianto kecil, dibandingkan dengan anak-anak generasi kita yang masih SD SMP itu, kalau misalkan diarahkan, maksudnya orang tua mengarahkan ke dunia pendidikan sebenarnya juga tidak salah ya. Meskipun nanti bisa bekerja di media sosial, kemudian bisa belajar dari Google, tapi kemudian sekolah-sekolah formal itu kelihatannya juga menjadi jawaban seperti Pak Bianto kecil waktu itu ya. Artinya begini, kalau dulu kan memang sumber informasi itu sangat terbatas ya, hanya dari guru. Dan juga kalau dalam bahasa sekarang namanya curiosity ya, rasa ingin tahu. Masing-masing orang itulah yang akan buat dia berusaha untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Nah, sekarang ini rasa ingin tahu itu ada dari anak-anak kita. Hanya kelemahan tadi itu, anak-anak kita itu
ya tidak suka dengan ini ya, tidak suka dengan sumber-sumber informasi yang tidak memberikan ruang bagi dia untuk berdialog. Jadi itulah sebabnya mengapa guru-guru yang kadang mengajarnya tidak mencoba partisipatif ya, menempatkan siswa anak-anak sebagai subjek. Itu guru-guru yang saya yakin tidak sukses ya, menjadikan anak-anak jadi sukses untuk dirinya sendiri. Sukses untuk dirinya sendiri, tidak sukses untuk anak-anak. Padahal mestinya pendidikan itu kan menempatkan anak itu sebagai subjek ya. Betul. Dia menjadi bagian dari masa depan. Oke. Harus dikasih tantangan-tantangan. Jangan sampai anak-anak itu aktif bermedia sosial lalu kemudian melupakan guru yang ada di hadapannya. Saya kadang sebagai dosen itu kalau menjelaskan ke mahasiswa ya, ke anak-anak, ke mahasiswa itu merasa cemburu ketika kemudian saya jelaskan dengan penjelasan yang menurut saya misalnya sudah bagus sempurna gitu ya. penjelasannya. Tapi ternyata anak-anak asik dengan apa? Gadget mereka. Ya. Dalam situasi tertentu kadang-kadang saya bilang, anak-anak coba sekarang dilepaskan, coba HP-nya taruh semua ya. Coba konsen. Nah gitu. Nah maka kemudian kita berinteraksi. Ada satu yang tidak dimiliki oleh media sosial itu soal kemanusiaan ya. Interaksi kemanusiaan. Tentu beda berguru dengan mesin dan berguru dengan manusia ya. Betul. Nah, kalau berguru dengan manusia itu tentu dimensi kemanusiaannya, interaksinya, saling tegur sapanya, rasa kasih sayang guru terhadap siswa mahasiswa itu menjadi sangat beda dengan Mbak Google tadi itu. Karena itu maka adik-adik anak-anakku ya yang lagi berada di pendidikan dasar menengah dan pendidikan tinggi, maka ya penting di samping search di Mbak Google juga jangan pernah lupakan berguru pada guru-guru kita. Guru yang sebenarnya. Prof, tadi itu kan Prof Bianto kan mencoba menggunakan pola partisipatif. Jadi ayo para mahasiswa handphone diletakkan. Kemudian mereka melakukan interaksi dengan Prof Bianto sebagai dosen. Namun kalau melihat dari pemirsa ini sebagian tidak mampu untuk melakukan itu, Prof. Bagaimana cara mengatasi para guru dosen yang mungkin mereka tekstual atau mungkin ya sebatas pengalamannya para proses dahulu, gimana, Prof? Ya karena itu kata kuncinya satu, berubah. Berubah. Jadi berubah mindsetnya bahwa sekarang ini Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen menghadapi generasi yang berbeda. Dengan adanya generasi yang berbeda itu, yang berbeda dengan masa Bapak Ibu guru, dosen dulu saat menjadi mahasiswa, maka ya mindsetnya, gaya mengajarnya harus berubah. Kalau nggak berubah ditinggal. Nah maka kelas sekolah-sekolah itu kata Pak Daniel ini ya akan menjadi museum katanya ya. Karena akan sekolahan akan menjadi museum. Karena akan ditinggalkan oleh peserta didik karena mereka lebih memilih untuk berguru pada Mbak Google daripada berguru pada guru yang sebenarnya tadi itu. Maka kata kuncinya menurut saya adalah berubah. Kalau Bapak Ibu guru dosen berubah, mengajarnya lebih empatik, ya, lebih memanusiakan peserta didik, maka Bapak Ibu guru akan menjadi guru yang sejati, guru yang luar biasa. Saya kira begitu. Guru yang sejati itu untuk guru. Tapi sekarang, Prof, kalau untuk orang tua itu apakah kalau dibandingkan dengan pengalaman Prof Bianto pada waktu masa kecil kan Prof, orang tua itu kan sangat yakin ini akan mungkin membuka masa depan ketika sekolah. Tapi kalau sekarang kan orang tua kan juga nggak yakin betul sekolah itu akan bisa mengantarkan, toh ada banyak sarjana yang nganggur, kemudian ada yang sarjana yang tidak bekerja sesuai dengan pendidikan. Cara mengatasi mindset orang tua seperti ini gimana, Prof? Supaya sekolah itu sesuatu yang menarik atau mungkin memang nggak menarik, gimana, Prof?
Ya, maka menurut saya harus dipahami bahwa pendidikan itu bukan tidak bisa disamakan dengan pabrik. Kalau pabrik kan ya memproduksi misalnya orang untuk bisa bekerja ini, bekerja itu ya. Yang disiapkan lembaga pendidikan itu bukan sekedar itu, tapi menyiapkan generasi yang bisa menjawab tantangan pada masa yang akan datang. Nah, itu filosofi yang menurut saya sangat mendasar. Tantangan itu tentu macam-macam ya, ada kaitan dengan pekerjaan tadi itu. Itu hanya salah satu bagian saja, bukan satu-satunya ya. Karena itu janganlah pendidikan ini disimplifikasi, disederhanakan dengan hanya untuk lulus mendapatkan kerja. Nanti malah kemudian setelah mendapatkan kerja tapi misalnya miskin pergaulan, ya misalnya miskin sikap spiritualitas misalnya ya. Nah, karena itu maka pendidikan itu ya harus utuh. Bahkan kalau merujuk kepada konsep pendidikan Islam itu kan arahnya ke akhlak ya, yang harus disiapkan ya. Bukan untuk bekerja, tapi mengarah ke akhlaknya. Pada akhlak. Sekarang ini kan banyak perusahaan, kantor-kantor yang bukan sekedar menerima mereka yang IP-nya bagus, ya kan? Tapi dites ya dengan tes-tes yang mereka pakai, entah itu TPA atau apa ya, atau psikologi, melihat bagaimana kejujurannya, integritasnya, bisa nggak dia kerjasama, bisa nggak dia dipercaya, tanggung jawab. Nah, itu yang banyak dilihat, bukan sekedar nilai-nilai by number, angka-angka itu ya, yang kadang nggak punya relevansi dengan tadi itu kejujuran, tanggung jawab, kerjasama dan lain-lain. Karena itu akhlak menjadi penting. Innama bu'itsu liutammima sholihal akhlak gitu ya. Nah, ini penting. Prof Yanto sebagai profesor, ustadznya juga keluar. Cita-cita sampean sekarang. Iya. Prof, itu tadi mention untuk orang tua. Sekarang kepada teman sebaya. Maksudnya gini, salah satu faktor tadi Prof Yanto kan menjelaskan bahwa teman sebaya itu juga menjadi poin untuk keberhasilan pendidikan dan meraih masa depan. Namun faktanya kalau kita ngomong anak-anak kita ya Prof, bagaimana misalkan menentukan mengapa sih kamu sekolah ke kampus itu? Ya banyak temanku sih. Mengapa sih sekolah ke situ? Ya temanku yang itu dekat sekolah ke situ. Padahal dia tidak tertarik dengan jurusan itu. Tapi karena teman, akhirnya kemudian juga dalam proses belajarnya juga mungkin itu terjadi. Bagaimana Prof ini Prof? Ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruh teman sebaya itu sangatlah besar ya dalam menentukan tadi itu pilihan-pilihan anak-anak kita ya. Bahkan tadi saya katakan apa yang disampaikan orang tua kadang-kadang tidak cukup ampuh, tidak cukup didengar oleh anak-anak. Anak-anak lebih mendengar apa yang disampaikan oleh teman sebayanya. Nah, pada hemat saya kalau kita menghadapi anak-anak seperti ini, maka kita harus hadir memberikan misalnya ya pertimbangan-pertimbangan. Misalnya kalau anak-anak kita mengambil jurusan ini, maka tanggung jawabnya itu harus juga disadari. Jadi mereka menjadi tanggung jawab dengan pilihannya. Jadi supaya tidak ikut-ikutan tadi itu. Oke, silakan kamu milih jurusan itu, tapi ya tanggung jawab. Artinya kamu harus punya bayangan. Nanti arahnya kemana kira-kira? Endingnya kemana? Gitu ya. Endingnya kemana? Dan ya jujur saja sebagai orang tua kita juga tidak boleh memaksa anak-anak untuk sama dengan kita ya. Karena tantangannya berbeda dan ya seperti tadi itu konteksnya juga berbeda. Ya yang paling bisa dilakukan oleh kita terkait dengan pilihan anak-anak kita itu ya memberikan wawasan bahwa pilihan itu haruslah pilihan yang bertanggung jawab supaya anak-anak terlatih ya untuk memilih tertentu dan pilihannya itu disadari disadari dengan penuh tanggung jawab tentu saja. Pilihan sendiri dan bisa dipertanggungjawabkan untuk dirinya dan untuk masa depannya. Yes. Prof,
perbincangan kita itu akhirnya coba kita masuk ke wilayah real. Sekarang itu, mohon maaf, kemarin ada sebuah kasus yang viral ya. Kita tidak ngomong terkait dengan viralnya itu, Prof. Tapi kita ngomong terkait dengan ada beberapa orang tua berhubungan dengan pesantren di Jombang. Itu selanjutnya mau memindahkan anaknya ke pesantren lain atau mencabut anaknya dari pesantren tersebut karena ada sebuah kasus yang seakan-akan satu kasus itu untuk seluruhnya, seakan-akan yang taruhlah seandainya itu terbukti ada hal yang negatif itu seakan-akan semuanya. Kalau menurut Prof Bianto menghadapi orang-orang tua seperti itu, kan kalau kita ngomong pencabutan sekolah kelihatan sudah tidak ada ya, karena sudah dikembalikan oleh Prof Muhadjir. Tapi kalau ngomong orang tua yang punya seperti itu, gimana Prof? Ya, ini bagian dari tadi itu tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan dan masa depan anak-anak ya. Karena itu maka orang tua selalu berusaha untuk memilihkan pendidikan anak-anaknya itu dengan pendidikan yang terbaik. Nah, sementara ini kan lagi booming ya. Pendidikan berbasis pesantren itu ya, boarding itu. Nah, tapi dengan kejadian yang di Jombang itu, yang viral itu, dan menurut saya itu seperti apa? Fenomena gunung es gitu ya, Mas Agus ya. Betul. Kelihatannya 1-2, tapi sesungguhnya yang belum terekspos, belum kelihatan itu, belum tampak, belum muncul ke permukaan itu kelihatannya banyak. Karena itu ini menjadi pembelajaran bagi orang tua ya dan juga anak-anak untuk memilih pendidikan yang memang benar-benar bebas dari berbagai bentuk kekerasan tadi itu. Baik kekerasan dalam pengertian oral, fisik, dan juga kekerasan yang kemarin terjadi itu kekerasan seksual ya. Saya kadang sebagai pendidik merasa sangat sedih ya, apalagi sebagai orang tua, nggak terbayang kalau anak itu sampai menjadi korban begitu rupa ya. Betul. Sehingga kemudian masa depan anak-anak kita itu bisa kemudian ya sangat terganggu dengan kasus-kasus seperti itu. Nah, karena itu maka saya kadang-kadang dalam refleksi saya itu ini ini lembaga pendidikan boarding, tapi ada insiden begitu. Nah, umumnya pendidikan boarding itu kan dengan kemandiriannya, itu kan juga kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam ya. Apa yang terjadi di dalam. Jadi yang di boarding ada kasus seperti itu, apalagi yang di luar atau dibalik, yang di luar ada kasus seperti itu apalagi yang di boarding gitu ya. Nah, karena itu mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari kasus yang ada di Jombang itu. Tapi saya sangat setuju dengan pandangan Pak Muhadjir ya, yang kemudian memulihkan izin pondok itu supaya apa? Supaya ada kepastian keberlanjutan pendidikan anak-anak. Karena apa? Karena ini kan menjelang atau sudah masuk tahun ajaran baru. Betul. Tanggal 16 ini ya. Tanggal 18. Iya, tanggal 18 mulai masuk. Itu artinya kalau lembaga itu izinnya dicabut, itu ribuan santri itu mau kemana gitu ya. Orang tuanya seperti apa? Itu yang membahayakan. Karena itu ya mari kita berpandangan yang proporsional ya. Biarlah yang dihukum itu pelakunya, oknumnya. Kalau itu memang terbukti. Kalau itu terbukti ya. Karena ada namanya apa itu? Azas praduga tak bersalah. Equal before the law. Equal before the law. Equal before the law ya. Dan mari kita ikuti proses pengadilan itu nanti akan endingnya seperti apa ya. Tapi kalau untuk orang tuanya, Prof, tidak usah terpengaruh dengan proses itu semuanya, Prof. Untuk keputusan melanjutkan di situ atau tidak terkait dengan sekolah anak, Prof. Tentu ini kembali ke pilihan orang tua ya. Orang tua juga, jadi kalau orang tua yakin melanjutkan pendidikan di tempat itu ya silakan diteruskan. Kalau nggak yakin maka jangan lama-lama. Kalau sudah semester ganti bisa diproses untuk mutasi dan lain-lain.
Yang penting kita yakinkan bahwa lembaga di mana anak-anak itu belajar itu lembaga yang kalau istilah sekarang apa? Pendidikan yang ramah anak. Ya. Oke. Ramah anak. Itu menjadi penting. Karena di pendidikan yang ramah anak itu kita berharap tidak ada lagi kekerasan-kekerasan. Bayangkan loh ya anak-anak yang sekolah, apalagi di pondok pesantren itu kan sangat berharap ya. Betul. Dia bisa menjadi orang baik di situ. Betul. Kalau kemudian yang terjadi justru sebaliknya, menjadi korban kekerasan, apalagi kekerasan seksual. Prof, kita ngobrolnya sudah panjang lebar ini, Prof. Sebelum kita tutup, ada closing statement, Prof, untuk ini para pemirsa ini, Prof, terkait dengan apa yang kita bahas mulai dari masa kecil, Prof, sampai realitas tadi. Silakan, Prof. Ya, jadi yang pertama kita harus sadari bahwa pendidikan itu sangat penting untuk merancang masa depan ya. Kalau kita ingin mengubah masa depan anak-anak kita, maka investasi terbaik melalui pendidikan. Dan anak-anak juga harus didorong ya sekuat tenaga, diyakinkan bahwa ini pilihan yang terbaik. Kalau tidak menekuni dunia pendidikan, artinya tidak terus belajar tadi itu, ya maka kemudian yang tergadaikan itu adalah masa depan anak-anak sendiri ya. Nah yang kedua, pendidikan itu tentu dalam konsep agama itu goalnya adalah akhlak. Karena itu harus pastikan dengan pendidikan itu maka akhlak anak-anak kita menjadi semakin baik. Meski harus diakui bahwa untuk itu tantangannya sangat banyak. Apalagi tadi kita bincangkan anak-anak kita sudah masuk ke komunitas yang namanya virtual community tadi itu. Komunitas virtual dan anak-anak lebih nyaman dengan dunia virtualnya daripada di luarnya gitu ya. Nah yang ketiga saya kira karena kita pahami konsep pendidikan itu ada namanya tripusat tadi itu, maka sinergi antara keluarga, sekolah dan lingkungan jadi penting supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang tumbuh kembang dengan baik. Atau konsepnya itu namanya child well-being gitu ya. Child well-being itu anak-anak tumbuh kembang dengan baik, tidak mengalami kekerasan seksual tadi itu termasuk salah satunya. Saya kira begitu dan ini tugas kita semua, tugas orang tua, tugas guru-guru, tugas lingkungan untuk menjaga anak-anak supaya tumbuh kembang dengan baik. Terima kasih Mas Agus, selamat. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Prof Bianto atas kesempatannya dan ilmunya luar biasa. Lebih khusus adalah solusi untuk generasi kita masa depan. Begitu pemirsa, semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Oke. Makasih Prof. Sip.